Anda kembali di Lunch Talk, pemirsa. Jakarta Utara terpolusi di Indonesia. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu tanggapan dari Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Rustam mengatakan wajar bila kota Jakarta Utara terpilih sebagai kota terpolusi. Letak Jakarta Utara yang merupakan jalur lalu lintas Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok jadi penyebab polusi banyak di wilayah Jakarta Utara. Apalagi mobil besar seperti tronton berlalu lalang di wilayah Jakarta Utara, baik itu menuju bandara ataupun di pelabuhan, dan itu menyebabkan kondisi udara sangat kotor. Ya, kita langsung ke Mas Yuga. Mas Yuga, tadi kita lihat kan komentarnya dari Wali Kota Jakarta Utara. Anda melihatnya seperti apa nih? Sebenarnya Jakarta Utara tuh kenapa sih akhirnya menjadi terpolusi begitu, kasat mata saja sudah bisa dilihat. Ya, gitu. Sebenarnya yang pertama tidak tepat kalau Pak Wali Kota mengatakan hanya gara-gara tadi banyak dan kendaraan besar yang lalu lalang ya. Apalagi kalau sekarang kita perhatikan lalu lalang kendaraan juga tidak hanya di utara sebenarnya, di timur juga, di pusat juga, bahkan di selatan juga sudah mulai dengan dibukanya jalur tol yang arah ke Bintaro. Jadi kalau itu alasannya tidak tepat. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi juga, utara ini kan memang kualitas lingkungannya juga paling rendah. Tadi kita tahu luas ruang terbuka hijaunya hanya 3% dari total luas. Dan bisa dikatakan lebih dari 90% kawasan di utara itu semuanya diperkeras. Jadi ditambah dengan lalu lintas yang tinggi, kualitas lingkungan tidak ada penyerapan, kemudian tidak banyak lingkungan hijau, otomatis kualitas udaranya juga buruk. Artinya walaupun Jakarta Utara ini merupakan jalur logistik yang cukup signifikan, ada bandara di situ, ada pelabuhan di situ, dari Merak Bakauheni semuanya lewat, logistik tronton segala macam, dan itu juga merupakan tadi bandara, ada bukan hanya mobil ya, pesawat, bus segala macam di situ. Wilayah industri juga ya? Juga wilayah industri dengan perkampungan nelayan dan sebagainya. Bukankah transportasi itu menyumbang 70% dari polusi udara? Jadi hitungannya seperti itu, bukan? Ya, betul. Jadi secara umum memang 70% penyebab penyumbang udara kan ada di kendaraan umpamanya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga dikatakan oleh Pak Zakaria tadi kan, harus ada uji emisi. Sebenarnya kalau uji emisinya ketat, sebenarnya kita bisa mewajibkan terutama seperti bahan bakar apa yang bisa digunakan untuk menekan pencemaran udara. Itu yang pertama. Kemudian juga lalu lintas kendaraan sebenarnya bisa diatur. Ini disebut namanya traffic management lalu lintas. Jadi atur pengaturan kendaraan besar, jam operasionalnya ini akan berpengaruh terhadap tingkat paparan sebenarnya kualitas udara di suatu lingkungan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kita kan sebenarnya punya secara alami pohon-pohon yang menyerap gas polutan sebenarnya. Kawasan-kawasan yang tingkat pencemaran rendah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu disebabkan mereka masih memiliki ruang terbuka hijau yang memadai sehingga tingkat pencemarannya juga jauh lebih rendah dibandingkan utara. Jadi ini juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Iya betul, tapi kan tadi Mas Yoga salah satu indikatornya adalah melihat bahwa emisi dari kendaraan darat begitu ya 70% berperan begitu. Nah, tapi apakah memang hanya itu indikator yang perlu dihitung? Karena dari 3 indikator utama dikatakan Pak Zakaria salah satunya itu. Apakah itu? Tidak. Jadi itu kan tadi dikatakan bahwa kita kan penggunaan BBM ini juga masih kualitas rendah sebenarnya sekarang ini, sehingga yang harus diolah adalah bagaimana tingkat BBM kita yang berkualitas lebih baik, oktannya lebih tinggi sehingga tingkat pembakarannya juga lebih baik. Ini akan berpengaruh terhadap kualitas udara sebenarnya. Ini yang pertama. Kemudian kedua, ke depan memang harus dikembangkan energi alternatif sebenarnya bahan bakarnya yang lebih ramah lingkungan, seperti gas semuanya, kemudian biodiesel dan seterusnya. Ini akan berpengaruh terhadap kualitas udara sebenarnya. Kemudian sebenarnya bisa diakalin ya? Masih banyak langkah-langkah. Itu maksud saya gini, nanti Pak Zakaria bisa menjelaskan bahwa tujuan utama dari survei ini kan bagaimana kota-kota, tidak hanya di Jakarta Utara sebenarnya, kota-kota seluruh Indonesia meningkatkan kualitas udaranya. Nah, ini tidak hanya dari transportasi, banyak hal-hal yang harusnya dilakukan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah apa sih dampak dari kualitas udaranya mau bagus atau tidak. Nah, yang paling terkait sebenarnya adalah langsung terkait dengan tingkat kesehatan masyarakat. Dan mungkin itu terefleksi juga di tingkat kesehatan masyarakat Jakarta Utara. Itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Yang menarik juga, saya sempat baca data tadi bahwa untuk uji emisi sebenarnya BBM itu sudah lolos 90%, tapi untuk bahan bakar solar hanya 50%. Ini benar nggak? Kenapa bisa begitu, Pak?
karena kualitas bahan bakar kita untuk yang solar tuh relatif lebih buruk gitu. Masih ya. buruk, ya. Jadi kalau misalnya kan kita punya bahan bakar subsidi dan juga Pertadex. Pertadex dengan sulfur yang 500 ppm, lalu yang subsidi itu sulfurnya masih 1.500 sampai 3.000 ppm. Jadi jangan heran kalau misalnya ngelihat kendaraan umum keluar nyemprot hitam gitu kan warnanya, karena memang bahan bakar kita masih jelek. Begitu. Tapi Bapak melihat kontrol kita terkait uji emisi itu cukup baik tidak sih? Karena kita kan kasat mata begitu ya pengendara, kita lihat banyak sekali mobil-mobil yang di umurnya sudah cukup tua, terus kita lihat asapnya begitu hitam begitu ya. Ini sebenarnya kontrolnya itu kan sebenarnya biang polusi udara. Ya, salah satunya itu. Memang kan sebenarnya untuk kendaraan umum dan kendaraan niaga kita punya mekanisme uji KIR ya, yang setahun 2 kali itu. Tapi untuk kendaraan pribadi nggak ada. Kendaraan pribadi tidak ada kewajiban untuk uji emisi kan, walaupun pernah DKI melakukan itu ya. Tapi akhir ini belakangan tidak dilakukan lagi. Jadi sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin agar nanti itu kendaraan pribadi pun punya kewajiban untuk menguji emisinya setiap periode tertentu, misalnya 1 tahun gitu. Ya. Dan itu juga bisa misalnya dibarengi dengan. Jadi sebelum mereka membayar pajak kendaraan harus ada dulu nih bukti bahwa dia sudah uji emisi dan lulus uji emisi. Ini lagi-lagi lucunya inisiatif dan pergerakan dari pemerintah ya, karena sebetulnya ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Aturannya udah ada, kesempatan seperti perpanjangan STNK, ketika mau nambah mobil atau gimana sebenarnya bisa digunakan ya untuk menyaratkan si pemilik mobil pribadi. Nah itu sebenarnya terkait dengan pas Mas Yoga bilang di awal bahwa jawaban dari Wali Kota Jakarta itu kurang tepat, karena sebenarnya ada solusi yang bisa dilakukan di luar hanya menganggap bahwa oh iya memang di sini daerah industri begitu. Kita masih ada 2 segmen lagi ya Ira, pemirsa Lancau akan kembali usai jeda berikut.